Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat sekalian, kita update satu berita yang menarik mengenai Anies Rashid Baswedan ya, yang katanya konon akan dideklarasikan oleh 3 partai ini segera, as soon as possible. Dan kemudian menurut polling Indonesia Lawyers Club unggul. Menarik ya. Nah, jadi Refli Harun sudah pernah membuat polling, nanti saya mau bikin polling lagi ya, siapa tahu ada perubahan. Kalau pemilihan presiden dilakukan hari ini, siapa yang akan Anda pilih di antara calon di bawah ini? A. Anies Baswedan sesuai dengan abjad ya. B. Ganjar Pranowo. Dan kemudian C. Prabowo Subianto. Dan kemudian D. Puan Maharani ya. Jadi 4 lah, Puan Maharani kita sebutkan juga sebagai salah satu calon ya, karena dia memang punya tiket langsung untuk bisa dicalonkan seandainya pun PDIP tidak berkoalisi dengan mitra yang lainnya. Nah, sobat era sekalian, coba kita bahas ya, dan juga polling ILC itu menarik ya, Indonesia Lawyers Club yang memenangkan Anies Baswedan. Kita lihat bagaimana kelanjutannya ya. Ini kita bicara dalam konteks kalau Pilpres 2024 ya. Kalau seandainya terjadi turbulensi politik sebelumnya dan kemudian Presiden Jokowi misalnya tidak bisa melanjutkan jabatannya ya, karena protes di sana sini, kenaikan BBM dan lain sebagainya, itu soal lain. Ini adalah soal yang terkait dengan 2024 ya. 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden. Oke, coba kita lihat ya. Kita bacakan dulu. Oke, nih ya. Kalau kita mengejutkan, Anies Baswedan menang telak di polling ILC, netizen rakyat makin cerdas. Dari Hops ID, kemudian 3 partai ini bakal segera deklarasikan Anies Baswedan Capres 2024. Coba kita baca yang pertama dulu ya. Hops ID mengejutkan, Anies Baswedan menang telak di polling ILC, netizen rakyat makin cerdas. Silakan isi polling kita juga ya, polling yang baru, sekedar untuk refresh apakah Anies masih dominan ataukah posisinya sudah tergantikan ya. Oke, kita lihat ya. Oke, Hops ID, Anies Baswedan menang telak dengan meraih 77% suara pada polling yang dilakukan oleh akun Twitter Indonesian Lawyer Club. Sementara Ganjar Pranowo 14% suara dan diikuti Prabowo Subianto yang meraih suara 9%. Jajak Pendapat melakukan polling mengenai 3 tokoh nasional yang berpeluang menjadi calon presiden di pemilu 2024 mendatang ya. Kemudian ketiga tokoh yang masuk diantaranya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, bukan diantaranya semuanya ya. Kalau diantaranya itu misalnya ada 5 disebut cuma 2. Polling dibuka dengan pertanyaan, seandainya Pilpres diadakan saat ini, siapakah pilihan Anda? Lebih dari 65.000 orang mengikuti polling dan hasilnya Anies Baswedan menang telak dengan 77% suara. Kalau bisa polling Refli Harun jangan 65.000 dong ya, harus lebih dari itu. Pakar komunikasi politik Henry Satrio menyatakan survei yang dilakukan akun Twitter ILC kredibel jika dilihat dari konten-konten yang menjadi sumber informasi. Namun ia menilai aktivitas media sosial tidak berpengaruh signifikan kepada elektabilitas figur calon tertentu. ILC bukan akun Twitter sembarangan, ini kredibel dengan konten yang menarik perhatian masyarakat, kata dia dikutip Hops ID dari kanal YouTube TV One News Selasa hari ini ya.
IELC tentu menjadi salah satu sumber informasi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam beberapa isu politik, sambung Hendry. Maka bila kemudian ada bakal calon presiden seperti Anies, misalnya menang dalam polling Twitter ini, walaupun bukan sebuah hasil pemilu yang sah, tapi minimal bisa meningkatkan moral dan semangat relawan Anies untuk bisa dipinang parpol. Aktivitas media sosial untuk elektabilitas itu tidak ada pengaruh signifikannya karena memang dunia media sosial ini kan dunia maya katanya. Sontak kemenangan Anies dalam polling IELC itu pun juga disambut netizen dengan beragam komentar. Alhamdulillah rakyat Indonesia makin cerdas, majulah bangsaku, tulis salah satu netizen. Alhamdulillah ya Allah, semoga Indonesia bisa sehat kembali, dipimpin oleh orang yang amanah, kata netizen lain. Masalah Masya Allah, tabarakallah, mari kita ciptakan selalu kehangatan berwarga negara, salam damai selalu, ungkap netizen lainnya. Polling yang sangat kredibel, alhamdulillah kami dari Aceh mendukung Pak Anies 100%. Kita doakan untuk kebaikan Indonesia untuk menuju kesejahteraan rakyat, amin, kata netizen. Damai Indonesia sejahtera, rakyatnya sejahtera, rakyatnya, pungkas netizen yang lain ya. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya. Jadi pollingnya Prabowo Subianto 9%, Ganjar Pranowo 14%, Anies Baswedan 77%. Yang voting 56.269. Jadi PGA dia ya, Prabowo dulu, Ganjar tengah, dan Anies ya. Mestinya agape sesuai dengan sesuai dengan aksara ya. Oke. Bagaimana dengan polling Refli Harun, nanti akan kita lihat ya hasilnya, paling tidak untuk memberikan gambaran lagi bagaimana masyarakat melihat dan menilai Anies Baswedan serta calon-calon lainnya. Oh, ini sudah mulai keren ya, sudah ada fotonya begini ya. Seandainya Pilpres dilakukan hari ini, siapa yang Anda pilih? Ini 267 baru ya. A. Anies. Wah, pelit banget nih Jido nih. Anies, Puan, cuman begitu doang. Kenapa? Cuman bisa pendek, Pak. Oke, karena dibilangnya cuman bisa pendek. Oke. A. Anies ya 90%, B. Ganjar 6%, C. Prabowo 3%, dan D. Puan 1%. For the time being ya, baru 267 votes. Jadi kalau 267 ya harus ditingkatkan lagi biar lebih banyak lagi ya. Kemudian mengenai 3 partai yang akan memberikan atau melakukan deklarasi, kita bacakan ya, coba. Jawa Pos, Partai Nasdem bersama Partai Demokrat dan PKS akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi itu diagendakan pada 10 November 2022. Kita lihat ya, let we see. Kandidat capres yang akan diusung Partai Nasdem itu ada 3 kan sejak awal, Pak Andika Perkasa, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Secara logika politik yang paling mungkin kan ya Anies Baswedan, dan memang akan diumumkan, kata politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan kepada wartawan. Jadi soal capres pokoknya sudah selesai. Anies Baswedan capres Nasdem, PKS dan Partai Demokrat sudah 99% ya. Ditulis dong nanti jawabnya, sudah 99% ya. 3 partai ini sudah 99%. Zulfan menuturkan cawapres pasangan Anies Baswedan bisa saja diumumkan secara langsung atau bersamaan jika selesai dibahas. Oke. Kan yang urgent itu capres duluan, tapi kalau dari sekarang sampai 10 November soal cawapres sudah selesai, ya diumumkan bareng-bareng. Tapi kalau belum kan bisa dilanjutkan lagi, pungkas Zulfan. Hasil rapat kerja nasional Rakernas Partai Nasdem sebelumnya memunculkan 3 potensi capres. Mereka diantaranya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Pratama. Andika Pratama, Andika Perkasa ya. Kalau Andika Pratama itu artis kalau nggak salah ya. Jadi Andika Perkasa ya. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya, menang telak
ya, Anies unggul polling ILC, 3 parpol bakal segera deklarasi 99%. Oke. Itu tadi berita mengenai Anies Baswedan, dan kita tunggu saja apakah benar akan segera dideklarasikan. Kenapa? Saya termasuk yang bergembira kalau segera dideklarasikan, artinya menghindari penguasaan istana terhadap calon presiden. Karena kalau istana menguasai calon presiden, maka tidak ada namanya yang a genuine presidential election. Jadi kalau nanti calonnya Anies, Prabowo, Ganjar, it's okay, masih lumayan ketimbang misalnya cuma head to head dari rahim istana saja. Oke, sahabat era sekalian, coba kita lihat ya. Wow, ini dibilang oke. Selama SBY, JK, SP itu harus Surya Paloh, Megawati, Prabowo masih ikut cawe-cawe dalam pemilihan presiden, hasilnya Anda akan beda jauh dengan yang sekarang. Semua di otaknya hanya kekuasaan. Orang waras dan cerdas pasti pilih Anies. Jangan salah pilih seperti yang ini abal-abal, bisa jadi presiden hanya di negeriku ini. Roadnesia. Pakai Roadnesia juga ya. Kemudian saya lebih percaya polling ILC ya, lebih percaya polling ILC dibandingkan apa dong? Pak, Bang, suaranya agak timbul tenggelam, tapi cuma sebentar, tak lama tapi sering. What? Mungkin ya, karena kan itu menggunakan frekuensi internet, jadi mungkin saja internetnya lagi down ya. Kan kita tidak menggunakan satellite seperti TV ya, nggak mampu juga kita menyewa satellite. Saya pribadi belum punya pilihan baru, mau lihat visi misi calonnya dan lihat rekam jejak calonnya. That's the good ya. Jadi itu adalah ciri cerdas ya, pemilih cerdas. Jadi lihat dulu, jangan sembarang memilih ya, sobat era sekalian. Yap, mudah-mudahan ya tanggal 10 November itu kita mendengar dan menyaksikan ada deklarasi Anies sebagai calon presiden. Maka kalau itu terjadi, paling tidak nanti kita tinggal tunggu siapa jagoan istana yang akan dimajukan untuk menantang Anies. Kalau seandainya 2024 itu memang betul-betul jadwal pemilihan presiden dan wakil presiden ya, tidak ada kejadian apapun. Oke, itu saja sobat era sekalian. Refli Harun. Polling Refli Harun tidak akan jauh berbeda. Saya tidak tahu kenapa tidak jauh berbeda. Apakah penonton saya sama penonton atau peminat ILC sama ya? Oke, coba kita lihat perkembangan pollingnya ya. Kalau polling jangan sedikit-sedikit dong, biar terasa lebih kredibel ya. Kalau cuma sedikit, orang mengatakan cuma berapa orang, berapa gelintir yang ikut polling ya, karena itu tidak ngepek, orang bilang kan. Oke, sekarang seandainya pilpres dilakukan hari ini, siapa yang Anda pilih? Ada 1.600 yang vote, masih sedikit ya. Anies 86%, Ganjar 8%, Prabowo 5%, Puan 1% ya. Oke, jadi masih Anies yang dominan ya. Kemudian ya pastinya Anies lah Bang Refli, maksudnya yang punya akal sehat. Tidak ada lagi yang saya pilih karena pilihan saya Pak Gatot Nurmantio ya. Ya memang masalahnya memang terbatas pollingnya ya. Jadi harusnya memang lebih banyak, tetapi karena memang hanya bisa 4 ya, untuk sementara kita tampilkan saja calon-calon dari yang selama ini sering disebut ya, walaupun tentu kita tidak bisa rely on semata-mata dengan survei ya. Kemudian Bismillah Pak Anies dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sekali lagi kita akan tunggu nanti 10 November apakah benar Anies Rashid Baswedan akan diumumkan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Itu saja saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama untuk demokrasi Indonesia. Karena demokrasi Indonesia in danger seandainya
threshold itu hanya menghadirkan calon-calon dari satu arus kekuasaan dan tidak ada yang namanya a genuine competition. Dan jangan lupa ya saudara sekalian, saya baru mendapatkan buku juga ya, buku dari Adi Amar ya, Tuhan Tidak Diam ya, mestinya dari awal tadi jangan terakhir-terakhir begini ya. Tuhan Tidak Diam ditulis oleh Adi Amar, episode Gapai Keadilan Habib Rizik Syihab, prolog oleh Refli Harun, dan kemudian epilog Ahmad Sastra ya, buku yang merekam apa yang terjadi terhadap Habib Rizik Syihab ya. Dan sekarang alhamdulillah beliau sudah bebas. Salah satu pengantar saya itu judulnya adalah Mengapa Saya Membela Habib Rizik Syihab ya. Mungkin orang mengatakan, loh kok Refli Harun hobi sekali membela. Bukan karena apa? Karena yang saya bela adalah kebenaran dan keadilan, dan saya yakin Habib Rizik adalah orang yang dizalimi, makanya saya membela ya. Bukan karena apa-apa ya, karena saya pun belum pernah bertemu dengan Habib Rizik sebelumnya, sebelum saya menjadi ahli dalam persidangan beliau 2 kali ya. Itu saja sahabat sekalian, silakan bukunya terbitan dari Icon Terah Litera ya, Terah Litera. Jadi silakan dicari bukunya, mungkin ada ya kalau mau membelinya. Yang jelas ini Adi Amar, Tuhan Tidak Diam, episode Gapai Keadilan Habib Rizik Syihab ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan lagu Pemimpin Adil. Ciao. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia
kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.